Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Encik Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-44. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam perjanjian lama, Kitab Amos pasal 7 ayat 1 hingga yang ke-15. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami menurunkan Roh Kudus turun bagi kami, sehingga apa yang kami pelajari kami boleh mengerti. Kami jadi pelaku firman dalam kehidupan kami, berbuah-buah Roh Kudus, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Tuhan, tolong hamba-Mu Encik Ika biar kiranya boleh menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu, sambil kami mohon ampun atas salah dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan baca bersama-sama sekali lagi dalam kitab Amos pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15 dengan judul, ya, pertama, penglihatan pertama belalang. Kita mulai ya adik-adik. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan, bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Penglihatan kedua, api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku, Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos diusir, lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, melihat, pergilah, nyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi janganlah lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikian pembacaan Alkitab kita. Jika mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Halo, 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 apa kabar kalian di sana? Semoga kalian sehat-sehat ya, amin. Kalaupun ada yang kurang sehat, Cika berdoa supaya cepat sembuh di jamah Tuhan dan boleh masuk ke ibadah pondok gembira atau di gereja lagi ya adik-adik. Nah adik-adik, siapa ini Amos? Kenapa ya dia berani menyuarakan kebenaran? Adik-adik yang diberkati Tuhan, jadi Bapak Amos ini dia pekerjaan sehari-hari, dia punya profesi, dia katakan ya tadi terang so baca, bukan sebagai imam atau nabi, tetapi sehari-hari Amos adalah seorang bekerja sebagai peternak domba ya. Dia berasal dari desa kecil bernama Tekoa ya di Israel Selatan. Kehidupan Bapak Amos bukan seorang nabi, tetapi dia ternyata dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan dan kehendak Tuhan ya, khususnya untuk menyampaikan itu kritik-kritik sosial, agama ya, kepada orang Israel di kerajaan utara. Karena pada saat itu keadaan di Israel Utara sangat-sangat kacau ya. Masyarakat mengalami
berbagai-bagai perlakuan yang nyandak wajar adik-adik. Ya, adanya ketidakadilan. Nah, dan mereka ini adik-adik sudah tidak mengindahkan itu peribadatan, ya, perayaan-perayaan suci agama tidak dilaksanakan dengan benar. Pokoknya tidak ada keseimbangan dalam hidup masyarakat, ya. Dan jemaat yang, kalau misalnya jemaat yang kaya, dorang semakin kaya. Kalau yang miskin semakin ditindas, semakin tertindas adik-adik, ya, diperas, dikuras. Nah, karena semua hal itu yang menyebabkan Allah memanggil dan mengutus ini Bapak Amos ke tengah-tengah masyarakat, mau untuk mengingatkan, mau menegur ini orang Israel agar berubah, supaya dorang bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, ya. Amos diberikan penglihatan, ya, yang menggambarkan kehidupan bangsa Israel, dan ya, apa tindakan yang harus dilakukan oleh Allah tentunya buat mereka supaya ada pertobatan. Ya, seperti itu tuh. Tuhan sayang, jadi Tuhan mau didik, Tuhan mau tegur, Tuhan hajar supaya akan berbalik. Itu cara kasih Tuhan. Nah, penglihatan yang pertama, Allah memperlihatkan apa adik-adik? Hama belalang yang didatangkan oleh Tuhan sendiri untuk menghabisi ini rumput-rumput yang baru mulai tumbuh, ya, menggambarkan bahwa hukuman bagi kehidupan orang Israel, ya, dari penglihatan pertama, ya, Pak Amos ini. Tetapi adik-adik, ternyata, ya, Amos dia berkata kepada Tuhan, dia memohon belas kasih Tuhan, ya. Dia memohon, Tuhan berikan kiranya pengampunan, ya, dan ternyata Allah mendengarkan permintaan daripada Amos sehingga hukuman itu ditangguhkan oleh Tuhan, ya. Nah, jadi adik-adik, ya, kemudian dalam ayat 4 ya sampai 6 Tuhan juga kembali memberi penglihatan yang kedua kepada Amos, yaitu apa adik-adik? Ya, api. Ya, api merupakan apa? Menggambarkan hukuman, ya, berikutnya yang akan memakan habis ini samudra raya, memakan habis juga ini tanah ladang di sana. Dan Amos berkata pada Tuhan, hentikanlah kiranya, ya. Dia minta belas kasih Tuhan, dia bermohon kepada Tuhan, ya, agar supaya dihentikan itu hukuman itu, ya, dari Tuhan. Lagi-lagi adik-adik, Tuhan pun menyesal. Tuhan kemudian menangguhkan hukuman Tuhan, padahal Tuhan sudah marah, ya, dengan penglihatan api tadi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ya, Tuhan pun melanjutkan dengan penglihatan kepada Amos pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Penglihatan ketiga apa? Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangan Tuhan ada tali sifat, ya. Tali sifat itu berguda, ya, itu sebagai tanda bahwa Israel akan diruntuhkan, mau kasih rubuh adik-adik, ya, karena kata sumiring. Itulah hukum Tuhan, ya, bagi mereka. Pada ayat 10 sampai ayat yang ke-17 Allah menyuruh Amos mau menemui ini orang Israel dan ini para pemimpin agama, seperti orang yang bernama Amasya yang orang baca tadi, ya. Nah, juga imam saat itu, bagaimana respon mereka, sambutan mereka atas kedatangan Amos? Tentu saja dari kalangan masyarakat ada yang mau dengar, tapi ada yang nak mau dengar apa yang disampaikan oleh Amos. Namun tidak bisa dipungkiri, memang kebanyakan dari antara jemaat para pemimpin agama, mereka tidak mau mendengar peringatan yang disampaikan oleh Amos. Bahkan yang disebut tadi yang bernama Amasya adik-adik, ya, dia seorang pemimpin para imam, mereka apa? Tersinggung, ya, mereka keberatan mendengar peringatan yang disampaikan oleh Amos, sehingga ya kalau begitu berarti dong reaksi negatif adik-adik, dorang yang tidak suka toh, ya, dorang masih seperti mudah tersinggung, masih bayi-bayi rohani, masih makan bubur seperti itu, ya. Nah, tetapi adik-adik, Amos dia memiliki pribadi yang tidak bisa digertak, ya. Nah, bahkan Amos, ya,
diancam, ya, agar jangan menyuarakan kebenaran firman Tuhan itu. Karena itu mereka mau adukan kepada raja, ya, dengan tuduhan bahwa Amos mau menggulingkan sang raja yang berkuasa saat itu. Tetapi Amos bukan seorang hamba Tuhan yang mudah digertak, adik-adik. Wow, luar biasa. Amos bilang, dia tidak termasuk golongan nabi, melainkan dia cuma seorang peternak, ya, pemungut buah ara di hutan. Amos terus berkhotbah, dia terus melayani, dia terus menyuarakan ini kebenaran. Bahkan kritik-kritik yang tajam, adik-adik. Dia menegur, dia menghardik siapa saja yang melawan misi daripada Tuhan. Luar biasa, ya. Tepuk tangan buat Amos, Bapak Amos. Amos menginspirasi kita semua, ya. Kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, kita jangan takut. Pasti Tuhan menyertai, Tuhan memampukan, adik-adik. Ya, karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Kalau adik-adik berani menyuarakan itu kebenaran, ya, mengingatkan dalam kehidupan kita ada perilaku yang sudah menyimpang yang terjadi sekitar kita. Mungkin ada adik-adik melihat teman dibully, atau adik-adik sendiri, ya, ada orang mau baterek-terek, ya, mau anggap orang rendah, menganggap remeh. Jangan takut, ya, untuk menegur, membela orang teman, ya. Kalau kita rasa kita benar, kita berani menegur. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Selama adik-adik berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memampukan kita semua, ya. Memang sekarang juga ada jemaat Soni mau jadi dengar nasihat, ya, yang terang-terangan begitu, atau yang khotbah yang keras, khotbah berisi teguran, dorang langsung tersinggung, Kang, ya, ini anak mau terima, ya, ini anak senang tuh hati so tersinggung apa yang pengkhotbah sampaikan. Jadi itu belum dewasa rohani, masih makan bubur, karena masih muda tersinggung, yang lombok-lombok begitu, dang. Jadi tuh khotbah mesti yang lombok-lombok supaya yang enak didengar, ya. Apalagi kalau itu yang menyampaikan firman Tuhan, orangnya nyandak top, nyandak populer, nyandak terkenal, ya, atau nyandak sekolah sama dengan ini Amos, ya, dong cuma mau pandang sebelah mata. Orang nih mau dengar, ya. Apalagi itu Amos ini cuma pemungut buah ara di hutan, ya, orang kerja kobong. Nah, adik-adik, mana orang mau dengar? Ada juga mungkin adik-adik, ya, lain kali itu mungkin ada bikin salah, orang tua mau kasih ingat, mau kasih nasihat, mau tegur, nih mau dengar, ya. Nah, mesti itu jemaat dari kita sendiri, atau guru-guru di sekolah mau tegur, mau kasih ingatnya, nak mau terima tuh teguran atau kritikan. Apalagi kalau tuh anak-anak dia merasa dia orang berada, DP mama dan papa mampu, apalagi penyumbang terbesar di sekolah, ya. Kalau mau tegur, kalau tuh anak sudah bikin salah, nih mau ditegur, ya. Ada tuh istilah sekarang jaga bilang, selain donatur dilarang mengatur, Kang. Ada tuh begitu. Jadi semua Kang puji, so dia mau dengar teguran, so merasa dia punya tuh sekolah atau dia punya tuh gereja. Kalau dia merasa dia penyumbang terbesar, adik-adik, ya, sudah mau dengar nasihat firman dari hamba-hamba Tuhan, ya, yang Tuhan pakai mau tegur itu dosa, ya. Jangan begitu, adik-adik, ya. Tuhan mau didik secara langsung dengan pengajaran-pengajaran, atau Tuhan karena Tuhan kita banyak cara untuk mendidik masing-masing umat ciptaannya, ya. Seperti tadi, boleh dengan belalang, api, ya. Tuhan bisa memerintah, sedangkan api tunduk pada Tuhan kalau Tuhan mau perintah mau bakar itu ladang, ya. Nah, adik-adik mungkin dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi Tuhan bisa pakai itu sakit penyakit untuk membuat orang bertobat atau balik pada Tuhan, ya. Untuk mendidik orang-orang yang tidak mendengar pengajaran-pengajaran Alkitab yang disampaikan di ibadah lewat hamba-hamba Tuhan. Jadi jangan lupa adik-adik, kita harus menyuarakan kebenaran. Jadilah pribadi yang mengasihi Tuhan dengan cara yang sederhana, dari sikap tutur kata kita, dari pergaulan kita yang benar, yang menjaga kekudusan hidup, menjaga tuh kata-kata supaya tidak jebuk pakai sopan. Seperti itu, adik-adik, ya. Berani menyuarakan kebenaran. Bayangkan saat Amos dipanggil, ya, untuk menyuarakan kebenaran bagi bangsa Israel. Seharusnya Amos ini kok dipikir, kita nyari sekolah, kita cuma lihat pemungut buah ara di hutan, ya.
dia merasa minder, ya, dia boleh cari-cari alasan untuk menolak panggilan dari Tuhan, ya, atau pengutusan Tuhan. Tetapi tidak, adik-adik. Tuhan pilih berarti Tuhan menyertai. Tuhan jadikan itu biji mata Tuhan. Siapa mau berani mau korek itu biji mata Tuhan? Ada yang berani, ya. Amos terus meminta belas kasih Tuhan. Dia bukan hamba Tuhan yang egois, ya. Kalau dia sudah ada penghukuman, dia minta supaya dibatalkan oleh Tuhan, ya. Amos meminta pembatalan hukuman. Dia sebagai hamba yang setia, berarti dia seorang hamba yang tulus, ya, penuh kasih. Dia punya kerelaan memperjuangkan sesamanya, meskipun mungkin ada akar-akar pahit karena hamba Tuhan ada backing pada dia dalam kehidupannya. Tapi Amos membuka hati, membantu sesamanya, ya. Adik-adik, kita buka hati untuk memperjuangkan orang lain, bukan cuma orang pediri. Saat Tuhan murka, orang bilang, oh iya Tuhan bakar je tu dorang pe balanga, oh iya bakar je tu ladang-ladang. Setelah lalu kak dorang tidak, tetapi Amos meminta belas kasih Tuhan. Seperti adik-adik juga, kalau mungkin adik-adik menjadi hamba Tuhan, terbeban untuk mendoakan orang lain, ya, minta Tuhan belas kasih Tuhan supaya Tuhan kasih waktu untuk berbalik, ya, dengan kita menyuarakan suatu kebenaran, menegur, mengkritik kekurangan-kekurangan orang lain, tetapi dengan cara yang penuh kasih, ya, dengan penuh kasih, jangan kasar, dengan lemah lembut, ya, bisa kepada teman saudara, ya, keluarga, ya, situasi yang ada, sehingga boleh diperbaiki, ya, kehidupan kerohaniannya. Saat ditegur, akhirnya pasti lewat pekerjaan Roh Kudus mau membuka hati untuk menerima dengan sukacita dan boleh berbalik orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan, ya. Nah, nantinya kita akan melihat bagaimana Amos zaman now, ya, yang bisa Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan. Mungkin ada adik-adik saat ini yang sedang menyaksikan YouTube channel Encik Fitri ini, ya, yang akan dipakai Tuhan menjadi Amos zaman now, ya, menjadi di masa sekarang ini, yang berani menerima risiko apapun untuk kepentingan kerajaan Allah, yang mampu atau yang mau menyuarakan, ya, suara Tuhan, memiliki keteguhan hati, ya, memiliki keteguhan hati dan kesungguhan hati untuk tunduk hanya kepada rencana Tuhan, ya. Amos zaman now di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan demikian terpujilah firman Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar lagi saat ini Tuhan, lewat Nabi kecil Amos. Kami percaya kalau Engkau memilih, Engkau Tuhan akan memampukan dan menyelesaikan semuanya bagi kami. Tuhan tolong perlengkapi kami Tuhan, sehingga kami diberikan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk boleh berjalan sesuai dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami Tuhan untuk menyuarakan kebenaran dengan kasih yang dari Tuhan Yesus, untuk kami transferkan bagi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian pembelajaran binaan kita kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan YouTube channel Encik Fitri. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom, dadah, Tuhan Yesus memberkati.